Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Iza Safina Firdaus. Saya merupakan mahasiswa program studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas topik yang sangat relevan di masa sekarang maupun di masa depan, yaitu berbisnis di usia muda, peluang dan tantangan apa saja sih bagi mahasiswa? Di era globalisasi dan disrupsi teknologi seperti sekarang, memiliki jiwa kewirausahaan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker, seorang pakar manajemen termukau, beliau mengatakan bahwa the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya, yang mananya memulai bisnis di usia muda memungkinkan kita untuk menjadi agen perubahan dan membentuk masa depan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk bangsa. Mahasiswa memiliki sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk memulai bisnis. Tentunya di usia muda identik dengan pertama, kreativitas, inovasi, dan energi yang melimpah. Hal ini menjadi modal utama dalam menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah-ubah, seperti yang diungkapkan oleh Steve Jobs, "Your time is limited, so does what is living someone else's life." Waktu Anda terbatas, jadi jangan sia-siakan waktu Anda untuk menjalani hidup orang lain. Yang artinya, waktumu itu terbatas, jadi lakukan hal-hal yang penting untuk masa depanmu sendiri. Oke, langsung saja ya teman-teman, saya akan membahas beberapa poin penting di sini. Terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu peluang menjadi wirausaha bagi mahasiswa. Yang kedua, tantangan dan strategi bagi wirausaha. Yang pertama, peluang menjadi wirausaha. Dari segi akademik dan non-akademik, terdapat beberapa peluang menjadi entrepreneur. Peluang yang pertama yaitu sumber daya akademik atau keilmuan. Perguruan tinggi menyediakan berbagai sumber yang dapat mendukung usaha mahasiswa, seperti adanya perpustakaan, laboratorium, dan jaringan alumni, atau bahkan dosen kalian juga dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan berdiskusi terkait bisnis kalian, teman-teman. Contohnya nih, ketika kalian hendak membangun bisnis kalian itu bingung mau mulai dari apa dan bagaimana. Nah, kalian bisa konsultasi kepada rekan-rekan atau dosen kalian. Nah, tentunya hal ini tuh dapat mempermudah untuk membangun bisnis kamu sendiri. Yang kedua, yaitu jaringan sosial yang luas. Lingkungan kampus merupakan tempat berkumpulnya berbagai kalangan. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk pemasaran dan kolaborasi bisnis kalian. Contohnya, hal ini tuh penting sekali ya teman-teman. Kalian ketika menjadi mahasiswa, usahakan mencari jaringan sosial sebanyak mungkin. Dengan cara apa sih Kak kita harus mencari jaringan sosial? Oke, yang pertama yaitu dengan cara mengikuti organisasi atau kegiatan. Nah, organisasi ini bukan hanya di tingkat fakultas atau universitas ya teman-teman. Kalian bisa mengikuti organisasi di luar kampus. Contohnya kalian atau mengikuti volunteer. Hal ini dapat meningkatkan jaringan kalian sehingga waktu kalian mempromosikan produk kalian sendiri atau konsultasi produk kalian, kurang lebih banyak orang yang mengetahui dan kalian itu dapat mempermudah untuk memasarkan produk kalian sendiri. Yang kedua, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis kalian. Contohnya nih, lomba BMC, bisnis pitching, seminar wirausaha, atau yang lain sebagainya. Jadi kalian itu bisa berkumpul atau bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Maka dari itu, kalian dapat membangun jaringan baru, bahkan bisa berkolaborasi bersama mereka. Oke, masuk poin yang ketiga, yaitu masuk pada peluang. Ide-ide inovatif, mahasiswa seringkali memiliki ide-ide segar dan inovatif. Usia muda memungkinkan pemikiran yang lebih out of the box dan tentunya berani mengambil risiko. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri menjadi seorang wirausaha yang berani mengambil risiko. Yang keempat, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang relevan.
Kurikulum perguruan tinggi memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia bisnis, seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, atau manajemen operasional. Keahlian ini dapat langsung diaplikasikan dalam usaha kalian ya teman-teman. Jadi, kalian bisa mengevaluasi dan menjalankan bisnis kalian sesuai dengan ilmu atau metode-metode yang telah kalian pelajari. Contohnya nih, ketika kalian memulai bisnis, kalian bisa menerapkan salah satu metode siklus manajemen, yakni PDCA, atau Plan, Doing, Checking, dan Action, yang digunakan untuk terus-menerus meningkatkan proses dan hasil dalam bisnis kalian. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tantangan dan strategi menjadi seorang wirausaha. Meskipun memiliki banyak sekali peluang yang besar, memulai bisnis di usia muda juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diantisipasi oleh teman-teman semua. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan modal. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan modal. Mahasiswa seringkali memiliki keterbatasan finansial sehingga sulit untuk mendapatkan dana atau modal awal untuk memulai bisnisnya. Bagaimana sih kita mengantisipasi permasalahan ini? Caranya yaitu membangun atau mencari relasi ya teman-teman. Contohnya nih, kita sebelum memulai bisnis kita harus menjadi reseller terlebih dahulu untuk mendapatkan uang, sehingga uang ini bisa menjadi modal awal kita untuk membangun bisnis. Yang kedua, kita juga bisa mencari investor atau bahkan kita bisa mengikuti program pemerintahan seperti program kreativitas mahasiswa, PKMK kewirausahaan, yang mana program ini ketika kita lolos mendapatkan pendanaan langsung dari kementerian, dan ini bisa menjadi pengalaman baru bagi kalian sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman yang terbatas. Kurangnya pengalaman dalam dunia bisnis merupakan kendala yang signifikan. Mahasiswa perlu belajar dari pengalaman, baik melalui pelatihan, mentoring, maupun praktek secara langsung. Jadi, kalian itu tidak perlu takut dan ragu untuk memulai, meskipun kalian belum memiliki pengalaman. Yang ketiga yaitu manajemen waktu yang efektif. Menyeimbangkan antara kuliah, kegiatan organisasi, dan bisnis tentunya membutuhkan manajemen waktu yang efektif. Kemampuan untuk memprioritaskan tugas dan mengatur waktu dengan baik sangatlah penting ya teman-teman. Contohnya saya sendiri, saya sedang mengikuti beberapa organisasi, baik di tingkat fakultas dan universitas, yang mana saya harus memiliki skala prioritas dalam kehidupan saya sendiri, antara kuliah dan berorganisasi. Nah, di pagi hari saya seringkali memanajemen waktu, membuat skala prioritas, besok saya tuh harus mengerjakan tugas apa terlebih dahulu sih untuk kedepannya, sehingga saya tidak keluar dari deadline yang lain. Nah, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu persaingan bisnis yang ketat. Perlu diketahui ya teman-teman, dunia bisnis sangat kompetitif, baik skala lokal maupun global. Nah, mahasiswa perlu memiliki strategi yang tepat untuk bersaing dengan pelaku bisnis yang lain. Jadi, bisnis kalian bisa sustainable atau tidak sih untuk kedepannya? Nah, kalian perlu mempertimbangkan hal ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberi kalian inspirasi dan gambaran tentang bagaimana memulai bisnis sendiri. Ingat, kunci sukses ada pada keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam menjalankan usaha. Jangan takut untuk memulai, terus belajar dan berkembang. Yuk mulai perjalanan bisnismu dari sekarang dan teruslah berinovasi untuk mewujudkan impianmu. Saya Iza Safina Firdaus, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.